Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna mendapat hambatan dari Resi Arumbaka di kota Papayan. Dan Raden Sanjaya yang merasa kesal dan tidak sabaran mengajak Raden Sakapalwaguna untuk menghindar dan meninggalkan Resi Arumbaka dengan prajuritnya. Resi Amista bersama dengan prajurit-prajuritnya berkutat, tidak mampu bergerak akibat kekuatan gaib Raden Sanjaya. Karena itu, Raden Sanjaya berhasil meninggalkan penginapan di kota Papayan itu dengan tanpa gangguan. Apakah kita akan mencari penginapan lain, Raden? Kukira tidak perlu, Kakang. Kita teruskan saja perjalanan kita. Dengan demikian, sebelum pagi hari tentu kita akan tiba di kota Raja Galuh. Bagaimana? Apakah kau keberatan? Tidak, Raden. Hup! Ada apa, Raden? Mengapa tiba-tiba saja Raden menghentikan kuda? Aku terbuai dengan kenikmatan perjalanan bersamamu, Kakang. Hingga aku melupakan bahwa kepergianku ke Galuh adalah kepentinganku semata. Kita berpisah di sini saja, Kakang Saka. Kelak mungkin kita akan berjumpa lagi. Ada apa, Raden? Mengapa kita harus berpisah? Aku kira kau tentu mempunyai tujuan lain meninggalkan Gua Larang, Kakang. Aku tidak ingin melibatkan dirimu dengan urusanku yang teramat berbahaya. Terima kasih kau sudah menemaniku, Kakang Saka. Sesungguhnya lah, Raden. Saya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Perjalanan saya ini tidak mempunyai arah tujuan. Saya hendak mencari seseorang, tapi itu entah di mana. Karena itu, biarkanlah saya turut bersama Raden ke Galuh. Aku suka sekali melakukan perjalanan bersamamu. Seorang pemuda yang gagah dan sakti. Tapi perjalanan ini sangatlah berbahaya, Kakang. Apakah hanya sedemikian saja Raden memandang kepada kami dari Gua Larang? Saya tidak takut dan gentar akan bahaya, Raden. Bahaya hampir setiap saat menghampiri kami dalam setiap pengembaraan. Bagus. Baiklah. Kau boleh menyertaiku, Kakang Saka. Kau adalah orang pertama yang kuanggap sebagai sahabat dalam pengembaraan pertamaku. Oh, terima kasih, Kakang Saka. Terima kasih. Marilah, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Kita beristirahat di kota raja sebelum kita menemui Prabu Sora. Tapi apakah nanti yang akan Raden perbuat di sana? Apa yang akan Raden lakukan dengan Prabu Sora? Tidak ada yang akan kuperbuat kecuali meminta kembali Galuh, Kakang. Apakah Raden sudah menyadari apa yang akan terjadi sesungguhnya? Tentu saja, Kakang. Galuh akan kembali ke tanganku. Raden, kau begitu percaya diri. Ya. Semoga Dewata Agung mengabulkan semua cita-cita besarmu. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, Kakang. Hiya, hiya, hiya. Menjelang fajar, keduanya tiba di pinggiran kota raja. Dan keduanya beristirahat di sebuah kuil siwa di pinggiran sebuah sungai kecil. Mereka tertidur di samping kuil hingga matahari menjadi semakin tinggi dan panasnya menerobos dedaunan dan menyengat kulit. Raden Sanjaya. Aku tertidur lama sekali. Sebentar lagi tengah hari.
Di manakah Raden Sanjaya? Mungkin Kaya sedang membasuh muka di sungai. Biar kulihatnya. Kukira sungai tidak terlalu jauh dari tempat ini. Riak airnya terdengar jelas. Jalan setapak berbatu ini pastilah menuju sungai. Siapakah itu yang di bawah sana? Memikul 2 tempat air besar. Raden Sanjaya. Raden, apa yang sedang Raden perbuat? Untuk apa Raden memikul air ke atas sana? Iya, aku sudah lama bangun dari tidur. Dan ini, ku perkenalkan kau dengan Nenek Tambi. Nenek Tambi adalah penjaga kuil ini, Kakang. Berterima kasihlah, Kakang. Kita sudah bermalam di dalam kuil yang menjadi tanggung jawabnya. Maafkan kami. Semalam kami tidur tanpa permisi. Dan untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalian berdua ternyata adalah 2 anak muda yang baik. Aku suka sekali bertemu dengan kalian. Semoga Siwa Agung merestui dan memberikan keselamatan kepada orang baik seperti kalian. Kita akan dapat segera melanjutkan perjalanan, Kakang, jika kau membantu mengisi kolam besar di kuil itu. Biarkan saya mengisinya, Raden. Kau akan dapat menemukan 2 buah tempat air di balik pohon besar tak jauh dari tempat kita tidur semalam, Kakang. Ayolah, kita penuhi kolam kuil itu, Kakang. Baik, Raden. Baik. Tidak kusangka sikap dan ambisinya yang nyaris mendekati sikap angkuh dan sombong itu adalah rasa percaya diri yang sebenarnya. Hatinya yang sesungguhnya penuh dengan welas asih. Tidak sungkan dan ragu untuk menyingsingkan lengan baju dan menolong rakyat yang lemah. Benar-benar suatu sikap Raja Binatara. Sikap seorang raja yang welas asih mendekati sikap dewa. Tidak akan percuma aku mengorbankan nyawa untuk manusia utama seperti dirinya. Setelah beristirahat cukup, tepat tengah hari, keduanya memacu kuda mereka memasuki gerbang kota Raja Galuh. Sementara itu di Istana Galuh. Ada apa kau datang menghadapku, Amista? Apakah ada sesuatu yang penting untuk kau laporkan? Benar, tuanku. Baru-baru ini di kerajaan Sokawarni terjadi suatu keributan. Sokawarni, Ranggabanu, ada apa di sana? Munculnya seorang pemuda yang mencari dan menanyakan nama Prabu Sana. Sana? Ya. Apakah kau tidak salah? Nama itu ku dengar kembali. Nama itu muncul kembali. Demikianlah yang sesungguhnya terjadi, tuanku. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Siapakah pemuda itu? Siapakah yang mencari dan menyebut-nyebut nama itu? Nama Sana? Mereka semua tidak mengerti. Tapi jelas, ciri-ciri dari pemuda itu mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Aku tidak mau mendengar seorang pun mengucapkan nama itu, Amista. Kau perintahkan pada seluruh prajurit untuk membunuh siapa saja yang berani menyebut-nyebut nama itu. Aku tidak ingin mendengar nama itu disebut-sebut lagi.
Kenapa tuanku menjadi demikian cemasnya? Apakah tuanku menjadi khawatir dan takut dengan cerita itu? Lupakanlah cerita itu. Sokawarni tidaklah sama dengan Galuh. Di sini hadir 13 tokoh dari Sukoro Ireng yang tuanku telah ketahui kehebatannya. Dan juga apakah tuanku tidak lagi memandang hamba Resi Amista? Dan apakah tuanku juga lupa siapa sebenarnya tuanku ini? Ada apakah tuanku Prabu Sora? Iya. Iya. Kau benar, Amista. Kau benar. Tapi mimpiku tadi malam dan cerita yang kau bawa ini benar menghantuiku. Mimpi? Tuanku seorang raja. Seorang maharaja yang menguasai tanah Pasundan ini masih saja dapat diganggu dengan mimpi yang hanya merupakan bunga tidur. Mimpiku itu Amista. Aku telah berjumpa dengan pemuda yang kau katakan itu. Pemuda dengan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Benarkah demikian, tuanku? Iya. Di hadapan pemuda itu, segala kekuatan dalam diriku seakan-akan lenyap, tidak berarti. Iya. Sudahlah. Lupakan saja, tuanku. Siapapun dia akan kita hadapi. Percayalah, Galuh saat ini merupakan puncak dari kekuatan di tanah Pasundan ini. Jika ada yang ingin mencoba-coba untuk menggempur, mereka harus mempunyai kekuatan lebih dari 100.000 prajurit. Dan harus memiliki kekuatan dewa untuk mengalahkan kita. Aji Banyu Cakrabuana, Aji Lima Bayang-Bayang, dan 13 tokoh dari Sukoro Ireng. Apakah itu benar? Aku belum merasa bahwa Galuh merupakan puncak kekuatan di tanah Pasundan ini. 11 kerajaan kecil berada di bawah kekuasaan kita. Akan tetapi, ada beberapa kerajaan yang masih di luar Galuh, dan mereka telah berlindung dan bernaung di bawah duri, di bawah kekuatan yang tidak mungkin dapat kita gempur. Karang Sedanakah maksud tuanku? Iya. Anak setan itu dengan kekuatan yang tidak mungkin kita tembus berada di Karang Sedana. Tuanku telah salah mengambil sikap. Karang Sedana sesungguhnya bukan merupakan duri. Kekuatan itu tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat digunakan oleh anak itu dengan sesuka hatinya. Hamba pernah menyiksa anak itu hingga setengah mati. Tetapi kekuatan itu tidak juga menampakkan diri. Kekuatan itu akan muncul manakala ia sendiri ingin muncul. Itulah Amista. Aku tidak berani mempertaruhkan prajurit dan orang-orangku menghadapi kekuatan yang tidak dapat kuhitung dengan pasti. Persetan Kawali, Kencana Wungu telah berlindung di bawah Karang Sedana. Jika telah sepenuhnya Indra Prasta pindah ke Galuh, kita akan menjadi semakin kuat. Bayangkanlah Sang Prabu, 80.000 prajurit kita akan bertebaran di sekitar kota raja. Percayalah, Suralaya pun akan berpikir 10 kali untuk menyerang kita. Ngawal, berita apa yang kau bawa? 2 orang muda berada di halaman istana dan memaksa ingin menghadap tuanku. 2 orang muda. Siapakah mereka? Dan apa keperluannya ingin menghadapku? Ampun tuanku, hamba tidak tahu siapa mereka sesungguhnya. Apakah salah seorang di antara anak muda itu mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar? Biarlah tuanku. Saya yang akan menemui kedua anak muda itu. Tuanku tunggulah di tempat ini. Mari pengawal. Tunggu dulu pengawal.
Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah salah seorang di antara mereka mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar? Saya kira tuanku tidak perlu merisaukan mimpi tuanku. Hei pengawal, jawab pertanyaanku. Benar tuanku. Janganlah tuanku pikirkan tentang mimpi dan firasat yang tuanku reka sendiri. Biarkanlah saya yang akan menyelesaikan anak muda itu. Aku harus menemuinya. Aku akan mendengar apa mau anak itu dariku. Mari Amista. Prabu Sora bersama dengan Resi Amista segera beranjak dari Paseban Agung menuju halaman istana. Sesampai di sana, keduanya melihat dua orang pemuda di halaman istana, sementara belasan orang prajurit mengepungnya. Dan salah seorang pemuda tersebut kini tengah mengangkat dan membangunkan tubuh seorang dayang yang tengah berlutut. Siapakah anak muda itu, Amista? Mengapa para pelayan dalamku menghormatinya sedemikian rupa? Mereka adalah pelayan dalam dari istana ini. Dan hamba rasa anak muda itu mempunyai hubungan erat dengan istana Galuh ini. Hei, menyingkirlah kalian semua! Siapakah kalian ini anak muda? Apakah keperluan kalian datang dan mencari sang Prabu? Apakah paman sudah tidak mengenali saya lagi? Sudah jauhkah saya berubah? Jadi kaulah anak muda yang berikat kepala ulung dan berkalung bahar itu? Benar paman. Saya adalah Sanjaya, putra mahkota Galuh. Saya datang kemari untuk meminta kebijaksanaan paman untuk memberikan apa yang telah menjadi hak saya. Sebegitu mudahnya kah? Apakah sebenarnya yang kau minta anak muda? Kau kini bukan lagi seorang putra mahkota. Kedatanganmu justru adalah mengantarkanmu pada kemalangan, pada malapetaka. Maaf. Aku sedang berbicara dengan pamanku Prabu Sora. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, hai orang asing. Anak malang. Kau akan kugantung di alun-alun kota raja. Hei pengawal, tangkap! Secara serentak, belasan pengawal dalam yang memiliki kepandaian tinggi bergerak, bersiap untuk menyerang Raden Sanjaya dan Saka Palwaguna. Para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya,